Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fitri Handayani. Saya dari kelas 3A Prodi D3 jurusan Kebidanan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung. Di sini saya akan menampilkan isi dari Dreambook yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama di sini ada cover dari Dreambook yang saya buat dengan judul yaitu Dreambook. Lalu ada foto saya, ada nama saya yaitu Fitri Handayani dan ada bacaan calon orang sukses. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai biodata diri saya. Nama saya Fitri Handayani. Saya biasa dipanggil Fitri, Piti, Empit, atau Cimimil. Tempat tanggal lahir di Bandung 29 April 2002. Alamat di Jalan Bukanagara 1, nomor 140 RT 4 RW 1, Desa Pagarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Sunda, warganegaraan Indonesia. Bentuk berat badan sekarang 57 kg dan tinggi badan sekarang 156 cm. Sosial media, nomor telepon atau WA 089 536 845 9520. Untuk Gmail, fitrihandayani@gmail.com. Instagram _fitri_. ID line fitri2904. Hobi, saya menyukai film atau drama sehingga saya sering menonton film atau drama di kala waktu saya senggang, mendengarkan lagu, dan kuliner makanan. Untuk selanjutnya di sini saya akan menceritakan mengenai ayah saya. Ayah saya bernama Ade Amar, bekerja sebagai pelatih golf. Ayah saya merupakan sosok yang bekerja keras dalam bekerja, agar kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Ayah saya juga merupakan sosok yang tegas dan cuek, tetapi sebenarnya ia bersikap tegas agar anak-anaknya menjadi orang yang lebih baik. Dan meskipun terlihat cuek, sebenarnya ia memperhatikan dan menyayangi anak-anaknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ibu saya. Ibu saya bernama Anis Mulyani, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu saya merupakan sosok yang bawel atau banyak berbicara, tetapi sebenarnya ia sangat menyayangi anak-anaknya agar tidak berbuat kesalahan. Ibu saya juga sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan sering memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada saya dan saudara-saudara saya agar menjadi orang yang lebih baik dan sukses. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai keluarga saya atau saudara-saudara saya. Nah, saya itu merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Saya memiliki 2 kakak perempuan, 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Kakak pertama saya bernama Lina Sunarti. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 anak, yang terdiri dari 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kakak kedua saya bernama Trisnawati Demaris. Dia masih kuliah di IKIP Siliwangi jurusan PGSD dan bekerja sebagai tenaga honorer di SDN 1 Bukanagara. Adik laki-laki saya bernama Bagja Putra Demaris. Ia masih bersekolah di SMAN 1 Lembang, kelas 10. Adik perempuan saya bernama Keisha Francisca Demaris. Ia masih bersekolah di SDN Citrasari, kelas 5. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai idola saya atau my idola. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai pendidikan dan organisasi saya.
Saya pertama kali bersekolah TK di TK Bina Bakat Mandiri 1 pada tahun 2006 sampai 2008, SD di SDN 1 Kayu Ambon pada tahun 2008 sampai 2014, SMP SMPN 1 Lembang pada tahun 2014 sampai 2017, SMA di SMAN 1 Lembang pada tahun 2017 sampai 2020. Dan sekarang ini saya menempuh pendidikan kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung, Poltekkes Kemenkes Bandung. Untuk organisasi, saya pernah mengikuti organisasi Pasjarpara dan Angklung ketika SMP, di Krisma ketika saya SMA, dan Satgas Poltekkes Kemenkes Bandung pada saat saya kuliah. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai uji profil diri saya. Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, saya merupakan orang yang pragmatis, yaitu damai, introvert, pengamat, dan pesimis. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai golongan darah saya. Saya bergolongan darah O. Golongan darah O yaitu berjiwa besar, supel, gak mau ngalah, alergi pada yang detail, dicintai oleh semua orang, atau love by all secara rahasia, mempunyai pendapatnya sendiri tentang berbagai hal, di lain pihak sangat fleksibel dan sangat mudah menerima hal-hal yang baru, percaya diri, dan kepemimpinannya alami. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai tulisan tangan saya. Dilihat dari tulisan tangan saya yang berukuran sedang, saya termasuk orang yang mudah beradaptasi. Hal tersebut sesuai dengan diri saya, karena saya bisa berada di lingkungan mana saja dan menyesuaikan diri. Dilihat dari penulisan huruf T, saya termasuk orang yang ambisius. Hal tersebut sesuai dengan diri saya yang apabila mengerjakan sesuatu, saya terlalu ambisius untuk sempurna. Dilihat dari penulisan huruf I, saya termasuk orang yang detail, berorientasi, dan terorganisir. Hal tersebut sesuai dengan diri saya yang selalu memeriksa tugas beberapa kali karena takut ada kesalahan ataupun kekurangan, dan terkadang apabila akan melakukan sesuatu harus tersusun. Dilihat dari penulisan huruf O, saya termasuk orang yang tertutup atau introvert. Hal tersebut sesuai dengan diri saya yang tidak terlalu mempublish kehidupan saya kepada orang lain, menyembunyikan masalah yang sedang dihadapi, dan terkadang menyendiri. Dari penulisan huruf yang terhubung, saya termasuk orang yang logis dan sistematis. Hal tersebut sesuai dengan diri saya yang dalam penyelesaian masalah ataupun lainnya harus berdasarkan pemikiran logis dan sistematis. Dilihat dari penulisan saya yang jarak antar katanya yang lebar, saya termasuk orang yang menikmati kebebasan, tidak suka keramaian, dan tidak suka kewalahan. Hal tersebut sesuai dengan diri saya yang menikmati kebebasan saya dengan melakukan hal-hal yang biasanya membuat saya rileks atau tidak merasa terbebani, dan tidak terlalu suka keramaian, terutama saat sedang belajar. Nah, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya belajar saya. Gaya belajar saya yaitu secara visual dan auditori. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kecerdasan. Kecerdasan yang saya miliki, pertama kecerdasan verbal, karena saya suka berbicara untuk mengeluarkan pendapat dan saya suka mengajari orang-orang yang membutuhkan bantuan saya. Kedua, kecerdasan interpersonal, karena saya mampu berhubungan dengan orang lain dan tidak malu untuk berkenalan dengan orang lain. Ketiga, kecerdasan logika, karena saya suka pelajaran matematika atau hitung-menghitung. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan dalam diri saya menurut komentar dari teman-teman saya. Menurut Alicia, Fitri orangnya baik hati, humble, gak perhitungan, rada tertutup kalau punya masalah, terus kadang kamu tuh suka lemot jadi kadang suka kesel. Tapi kadang-kadang itu mah sama kalau jadi orang, please jangan gak enakan kalau misalnya gak suka sama ngerasa terbebani, jangan diem aja, mending bilang.
Menurut Evi, sabar, mau bekerja keras dan berusaha, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, berani mengambil risiko terhadap tindakan yang telah dilakukan, ambisius dalam hal yang dikerjakan, tidak memilih-milih teman, jujur dan disiplin, tapi sedikit ceroboh, masih labil dalam mengambil tindakan. Menurut Mazaya, baik, bekerja keras, semangat, perhatian, rajin, tapi gampang dimanfaatin orang karena takut terlalu baik, gak enakan orangnya, terlalu mikirin pendapat orang tentang dirinya, dan kurang percaya diri. Menurut Karbela Sari, baik banget, suka menolong, humble, humoris, pantang menyerah, motivasi buat temannya ngerjain, pendengar yang baik, suka berbagi, sayang ke temannya, sederhana, apa adanya, dan gak gampang marah. Menurut Tiara Citra, independen, interpersonal, mandiri, enak diajak ngobrol, supel, enak diajak kerjasama, tapi gak enakan ke orang, kurang percaya diri. Menurut Rina, Fitri itu peduli sama teman, gak pilih-pilih teman untuk bergaul, bisa jadi teman diskusi dan ngobrol yang enak, sederhana, mau mencoba meski kadang ngerasa takut, tapi masih punya perasaan gak enakan ke orang lain, sehingga mendem. Kalau marah mendem, kesel juga dipendam, pelupa dan kadang pemalu. Menurut Rizka, kelebihan saya cepat tanggap, cekatan, tahu target yang diinginkan, humble, ceria, on time, dan bisa memanage waktu. Kekurangannya terkadang mudah terbebani, suka udah mikirin stresnya duluan padahal belum juga dicoba, dan kadang takut memulai sesuatu, juga pelupa. Menurut Novanka, bekerja keras, selalu mengusahakan hasil yang terbaik, selalu ada list target pada dirinya dalam melakukan aktivitas, bertanggung jawab atas pilihan dan pekerjaannya, tapi sering merasa insecure pada dirinya, kurang percaya diri, kadang suka mengalihkan atas obrolan yang sedang dibicarakan. Menurut Linda, baik, rajin, humble, dan bertanggung jawab. Nah, setelah itu, di sini ada mengenai simbol diri saya. Simbol diri saya yaitu bunga daisy. Mama saya mengatakan bahwa saya lahir di hari Senin. Orang yang lahir di hari Senin, lambang atau simbol dirinya adalah bunga. Lalu, orang yang lahir di bulan April, lambang bunganya adalah bunga daisy. Bunga daisy melambangkan kemurnian, kepolosan, kesetiaan, kesuburan, kesucian, kesabaran, kesederhanaan, simpatik, dan keceriaan. Orang yang dilahirkan di hari Senin selalu ingin menampakkan kebaikan hatinya, selalu ingin dipandang bagus oleh lingkungannya walaupun harus mengorbankan dirinya. Sifatnya baik, lembut, jujur, peka, sensitif, penyayang, lemah lembut, cerdas, kreatif, mudah bergaul, penuh semangat, mudah dipengaruhi, tergesa-gesa, dan apa adanya. Orang yang dilahirkan di bulan April memiliki sifat yang tekun, teliti, ceria, dan menyenangkan. Bunga daisy melambangkan karakter diri saya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai 100 mimpi saya yang insya Allah saya wujudkan untuk memenuhi keinginan saya, dan mudah-mudahan 100 mimpi saya tercapai. Nah, di sini terdapat list mengenai mimpi-mimpi yang ingin saya capai. Mengenai foto-foto kenangan saya bersama keluarga dan teman-teman saya.